Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Anggraeni dari mahasiswi Teknik Mesin Universitas Nusa Putra Sukabumi. Saya akan menjelaskan mengenai tentang sebuah PLC. Semoga apa yang saya jelaskan itu sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh Bapak dan Ibu, dan semoga apa yang saya jawab ini dapat memberikan keputusan Bapak Ibu untuk menerima saya bekerja di perusahaan Bapak ataupun Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Pengantar PLC yaitu merupakan bisa disebut juga dengan sebuah programmable logic controller. Pada dasarnya PLC merupakan sebuah komputer yang khusus dirancang atau dibuat untuk dapat mengontrol sebuah proses dari suatu mesin atau benda. Proses itu biasanya berupa sebuah regulasi variabel secara kontinu pada sistem servo atau hanya melibatkan dua kontrol keadaan seperti on off. Akan tetapi dilakukan secara berulang seperti pada sebuah mesin compire. Dan masih banyak contoh-contoh mesin lainnya. Programmable yaitu merupakan sebuah identitas dari sebuah program yang dapat diubah. PLC merupakan sebuah kemampuan logic control yang dapat dilakukan dalam suatu memory card yang dibuat. Logic menunjukkan sebuah kemampuannya dalam memproses sebuah input secara aritmetik, yaitu untuk melakukan sebuah operasi seperti pengulangan, pengalian, pembagian, penjumlahan, pembandingan, dan masih banyak lainnya. Sedangkan controller yaitu menunjukkan sebuah kemampuan dan dia dapat mengontrol atau mengatur sebuah proses sehingga dapat menghasilkan sebuah keluaran yang dibutuhkan oleh si pengguna PLC. PLC ini kebilang lebih ringkas dan simpel apabila dibandingkan dengan sebuah relay. PLC juga dapat dikendalikan oleh seseorang yang tidak memiliki skill untuk menggunakan sebuah komputer secara khusus. PLC hanya memiliki sebuah input CPU dan output saja. Fungsi PLC yaitu merupakan sebuah sistem untuk dapat mendapatkan sinyal inputan untuk keperluan yang diinginkan. Adapun karakteristik dari PLC yaitu diantaranya ukuran yang kecil atau minimalis, akan tetapi dia dapat mencakup semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh si pengguna atau operator. Duplikasinya mudah, harganya murah, dapat diagnosa, dapat diintegrasi, dan dapat dokumentasikan seperti dokumentasi teks dan grafik. Aplikasinya juga pun universal. Adapun sistem komputer dari komponen PLC diantaranya dari sebuah hardware yaitu PLC software ladder, statement, function, dan juga sensor juga memiliki push button, proximity switch, aktuator, juga dapat menyambungkan sebuah lampu sensor, AC/DC, dan sebagainya. Programmer yaitu merupakan sebuah konsol di mana pada saat ini konsol ini sudah jarang digunakan oleh para pengguna karena dia itu kurang fleksibel. Sekarang kita beralih terhadap laptop atau sebuah PC. Konsol yaitu merupakan sebuah sarana program untuk menjalankan sebuah program. Selanjutnya basic operation. Basic operation PLC ini
dia memulai dari push button yang dihubungkan kepada sebuah input PLC untuk dapat melakukan sebuah start dan stop. Lalu dia akan dikeluarkan ke sebuah PLC dan dihubungkan dengan sebuah motor starter. Dan nantinya dia akan dihubungkan sebuah motor penggerak. Contohnya selanjutnya itu seperti PC yang diinput dalam sebuah perintah atau program ke sebuah PLC seperti switch atau push button, lalu dia akan di-output ke sebuah motor atau LED. Adapun prinsip kerja dari PLC diantaranya dibagi menjadi dua komponen penyusun utama. Yang pertama yaitu Central Processing Unit atau CPU dan sistem antarmuka input-output. Seperti dari input menuju CPU ke sebuah output dan selanjutnya. Mengapa ada CPU? CPU itu berfungsi untuk dapat mengatur semua proses yang terjadi di dalam sebuah PLC. Ada 3 jenis komponen utama penyusun CPU, diantaranya sebuah proses seperti memori dan power supply. Peralatan PLC yaitu terbilang sangat simpel, mulai dari peralatan luar yang dapat dikoneksikan dengan sebuah modul input-output. Peralatan ini biasanya berupa sebuah sensor analog, push button, limit switch, motor starter, solenoid, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya yaitu koneksi peralatan, yaitu merupakan sebuah koneksi yang mungkin dapat diatur oleh sebuah peralatan luar dengan modul input dan modul output dari PLC. Seperti pada sebuah port yang ada, yaitu port input yang terdapat diantaranya ada 2 jenis, yaitu koneksi peralatan dengan modul input PLC dan peralatan dengan modul output PLC. Selanjutnya yaitu operasi utama dari sebuah PLC. Di antaranya contohnya seperti CPU, ada 3, membaca sebuah data masukan dari perangkat luar, modul input. Yang kedua yaitu mengeksekusi sebuah program kontrol yang tersimpan di dalam sebuah memori PLC itu sendiri. Dan ketiga yaitu mengupdate atau memperbaharui sebuah data pada modul output. 3 proses ini biasanya dinamakan dengan scanning. Adapun perbandingan PLC dengan relay, yaitu PLC dapat menggantikan sebuah kontrol dari relay yang kurang fleksibel. PLC ini bersifat seperti sebuah software, yang artinya sebuah fungsi kontrol yang dapat mudah diubah dengan mengganti sebuah program menggunakan sebuah software, sehingga dapat diperoleh seperti implementasi proyek yang cepat, pengkabelan yang relatif sederhana, juga rapi, monitoring yang dapat terintegrasi. Selanjutnya yaitu diagram leader PLC. Diagram leader yaitu sebuah diagram yang digunakan untuk dapat menggambarkan sebuah proses kontrol sekuensial yang dapat dipresentasikan oleh interkoneksi seperti peralatan input dan output pada sebuah sistem kontrol. Seperti garis vertikal pada diagram leader yang ditandai L1 dan L2 dapat dinyatakan sebuah tegangan listrik AC atau DC. Jika garis tersebut menyatakan sebuah AC, maka L1 dan L2 menyatakan sebuah fase dan L2 menyatakan sebuah tegangan netral. Sedangkan jika garis tersebut melambangkan sebuah DC, maka L1 yaitu akan berubah, dia menyatakan sebuah terminal positif dan L2 menyatakan sebuah terminal negatif. Untuk sebuah kasus seperti lampu TL, dia akan dapat menyala apabila 2 buah koneksi terpenuhi. Seperti push button 1 atau PB1 ditekan
dan limit switch 1, relay 1 itu tertutup. Atau kedua limit switch LS1 dan LB2 itu tertutup. Dalam sebuah kondisi tersebut, maka akan terjadi aliran daya dari L1 ke L2 melewati sebuah lampu TL. Adapun simbol-simbol dari peralatan listrik diantaranya seperti push button, limit switch, temperature switch, level switch, proximity switch, processor switch, dan masih banyak lainnya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Semoga dapat bermanfaat dan dapat menjadikan sebuah pertimbangan untuk Bapak dan Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.